Shalom. Shalom, selamat pagi dan selamat datang buat kita semua yang datang pada hari ini. Saya mau katakan tahniah buat kita semua karena kita membuat pilihan yang tepat. Kita ada di tempat ini, saya percaya bukan kebetulan, tetapi Tuhanlah yang menggerakkan hati kita untuk datang bertemu muka dengan Dia hari ini. Tuhan katakan kepadamu, anakku, aku mau menjawab doamu hari ini. Apapun pergumulanmu selama ini, aku mau menjawabnya. Itu kata Tuhan. Yang percaya katakan amin. Oke, mari saya ajak kita semua berdiri. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Kita minta pimpinan Tuhan. Kita minta Tuhan menjamah setiap hati kita. Saya percaya setiap kita yang datang hari ini ada pergumulan masing-masing. Ada yang datang dengan kedukaan, ada yang datang dengan pergumulan hutang, ada yang datang dengan sakit penyakit, bahkan ada yang datang dengan keadaan keluarga yang bermasalah di kampung atau di mana-mana saja. Percaya satu hal, ketika kita memilih untuk datang kepadanya pada hari ini, Tuhan katakan, anakku, engkau membuat pilihan yang tepat. Aku akan menjawab doamu sesuai imanmu, kata Tuhan. Mari kita berdoa, saya akan pimpin. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Iriyalah wakasyik, iriyalah takiralah wakasyik, arian takiralah wakasyik, arian. Bapa terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita yang boleh berbahasa roh, mari kita datang di hadapan Tuhan saat ini dengan penuh kedukaan. Berkata-kata dengan Tuhan, Tuhan ini aku datang kepadamu saat ini dengan penuh kedukaan, dengan penuh pergumulan. Tuhan ini saya Tuhan. Kami berseru kepada Engkau Tuhan, Engkau menjawab urapanmu. Berkat-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Yang sakit Bapa Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, ibadah kami pada hari ini Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau sudah mengurapi setiap kami Tuhan. Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk setiap kuasa kegelapan Bapa yang coba mencuri fokus kami Bapa, yang coba membuatkan kami Bapa terhalang untuk mencari Engkau. Kami bersatu, kami ingat semua itu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, roh kami Bapa bebas menyembah-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh
sembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu Tuhan kami tinggikan, setiap lutut bergelung menyembah Tuhan.
Allah yang luar biasa. Engkau mengubah keadaan kami dari gelap kepada terang-Mu yang ajaib. Haleluya. Mari kita yang percaya Tuhan kita luar biasa. Sama-sama katakan haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Raja di atas segala raja. Nama-Mu berkuasa. Amin. Haleluya. Namanya berkuasa. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Takkan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Haleluya. Terima kasih untuk kuasa-Mu Tuhan, untuk kami menginjak-injak iblis di kaki kami. Firman-Mu. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Sampai ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Karena ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Terima kasih Tuhan untuk kuasa-Mu bagi setiap kami. Ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Takkan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Oh, 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 oh.
Haleluya, berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Engkau yang layak menerima segala pujian Tuhan. Engkau yang telah membebaskan kami dan memerdekakan kami. Dan kami percaya itu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau bertepuk tangan untuk Engkau Tuhan. Ada perbuatan yang ajaib. Siangan malam ku teguh bersandar hanya pada janji-Mu. Setiap langkahku, setiap nafasku, hanya kasih-Mu terpegang. Kau angkatku dari lembah gelap terdalam, pada terang-Mu Kau selamatkan kami. selamatkanku. Kau bebaskan, lepas tinggiku kan terbang. Kau pulihkan Masa depanku, tinggikan, ku tinggikan nama Yesus yang terhebat. Sempurna karya-Mu Tuhan di hidup kami, di hidupku. terima kasih Tuhan. Coba katakan, Maut telah dikalahkan, belenggu pun hancur, kini ku telah merdeka. oleh kuasa-Mu Tuhan, Karena darah-Mu, pengorbanan-Mu, hanya kasih, hanya kasih-Mu terpegang. Kau angkatku dari lembah gelap terdalam, pada terang-Mu selamatkanku. Kau bebaskan, lepas tinggiku kan terbang. Kau pulihkan Masa depanku, ku tinggikan nama Yesus yang terhebat. Sempurnalah karya-Mu Tuhan. Ku tinggikan nama Yesus yang terhebat. Sempurnalah karya-Mu Tuhan di hidupku. Kau bebaskan, lepas tinggiku kan terbang. Kau pulihkan masa depanku. Ku tinggikan nama Yesus yang terhebat. Sempurnalah karya-Mu Tuhan di hidupku. Haleluya. Engkau yang telah membebaskan kami Tuhan. Kaulah yang bebaskanku, sempurnalah karya-Mu. Kaulah yang bebaskanku, sempurnalah karya-Mu. Kaulah yang bebaskanku, sempurnalah karya-Mu. Kaulah yang bebaskanku, sempurnalah karya-Mu.
Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Pada saat ini kami ingin menghadap takhta suci yang kudus. Kudus. Haleluya. Haleluya. Engkau suci. Engkau kudus. Kami mau datang takhta suci. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, Angkat tangan menyembah, Engkau layak. sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kami mau katakan bersama pada pagi hari ini Tuhan. Kita masuk takhta suci-Nya bersama para malaikat mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kini
kita masuk, kita masuk akar sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kami masuk dalam suci, kita masuk hadiratnya. Kita masuk akar sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kita masuk hadiratnya, masuk hadiratnya. Kita masuk hadiratnya. Oh, mari sembah Dia. Kami menyembah Yesus, Engkau yang layak, Engkau yang layak disembahkan. Sembah Dia. Kau ku sembah, kami sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami sembah Engkau. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah.
sembah Dia, sembah Yesus di dalam hati ini. Kau ku sembah, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, ku sembah. Oh Tuhan, kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu Yesus, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam asyik diri anak-anak asyik Bapa, kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memperkenankan kami menjadi umat-Mu. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kami adalah orang-orang yang telah Engkau panggil keluar dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Engkau yang telah mengangkat kami menjadi imam rajani, umat yang kudus, umat kepunyaan-Mu Tuhan sendiri. Pada saat kami menghadap takhta suci-Mu, takhta kemuliaan-Mu, oleh anugerah-Mu lah kami dapat bersujud di hadapan takhta suci-Mu ya Tuhan. Pada saat Yesus berkata, sudah selesai, dan Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa di atas kayu salib, sesuatu terjadi di bait Allah, yaitu tabir yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus, yang mana ruang kudus hanya boleh dimasuki oleh para petugas di dalam bait Allah itu, yaitu orang-orang Lewi ataupun imam-imam. Ruang maha kudus hanya boleh dimasuki hanya sekali dalam 1 tahun oleh imam besar yang bertugas pada tahun itu, yang akan berganti-ganti setiap tahun. Tidak ada orang yang dapat memasuki ruang maha kudus. Tapi ketika Yesus berkata, sudah selesai, dan Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa di atas kayu salib, tabir bait suci itu terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, yang memberikan kepada kita satu message yang sangat penting, bahwa sebagai anak-anak Allah melalui iman kita kepada Yesus, kita mempunyai keberanian oleh penebusan Kristus dan oleh kuasa Roh Kudus untuk kita menghadap takhta kasih karunia Allah. Kita tidak lagi dipisahkan, tidak ada lagi yang menghalangi. Kita dapat masuk dalam takhta kudusnya, memuji dan menyembah Tuhan dalam kemuliaan Tuhan pada bila-bila waktu, sama ada kita di gereja, waktu engkau bersendirian di rumah, waktu engkau di dalam kereta atau dimanapun, engkau dapat menyembah dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan, ketika kami menyembah-Mu, ini lahir daripada hati kami yang tulus. Karena kami suka Tuhan menyembah-Mu, kami suka memuliakan Engkau Tuhan. Ini menjadi kesukaan kami. Aku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah.
Yesus ada di tengah-tengah kita, dia layak disembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti mana Petrus berkata, Tuhan Engkau tahu segala sesuatu. Tuhan Engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Demikian kami Tuhan pada pagi ini. Engkau tahu kami mengasihimu. Engkau tahu Tuhan bahwa kami menghormatimu, mengasihimu dengan sungguh-sungguh. Meskipun kami masih dibatasi oleh manusia daging kami, manusia lahiriah kami. Tapi Engkau tahu Tuhan, roh kami yang telah disempurnakan oleh kelahiran kembali melalui iman kepadamu. Engkau tahu Tuhan, kami mengasihimu. Dan biarlah kasih itu Tuhan terus-menerus mengalir di dalam kami. Kami membukakan hati kami Tuhan, mempersiapkan hati kami menjadi seperti tanah yang subur. Apabila firman-Mu diberitakan, apa yang kami dengar pada pagi ini bukan semata-mata kata-kata dan hikmat manusia, tapi itu adalah hikmat yang Roh Kudus Engkau karuniakan kepada setiap kami untuk kami mengerti kebenaran-Mu. Karena hanya kebenaran dalam Kristuslah yang dapat memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah pagi ini melalui firman-Mu, dan biarlah kebenaran ini menjamah setiap kami, menguatkan dan meneguhkan kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur dan menyerahkan kesempatan kami Tuhan pada pagi ini untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kita yang siap untuk menyambut firman Tuhan pada pagi ini, mari kita katakan bersama, amin, amin, haleluya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Shalom semua, puji Tuhan kita dapat bertemu pada pagi ini. Mungkin jemaat Tuhan perasan 3 minggu berturut-turut saya tidak bersama dengan kita di SHB Serdang. Pada minggu yang pertama saya tidak bersama dengan kita, saya dijemput untuk pelayanan khotbah dan juga seterusnya. Selepas itu seminar pujian penyembahan untuk 3 sesi, jadi dari pagi sampai malam sekitar jam 10 melayani di satu gereja. Dan itu kali pertama saya melayani gereja, dari gereja ini, dari denominasi ini. Saya dijemput untuk menyampaikan firman Tuhan dan ceramah berkaitan pujian penyembahan, seminar pujian penyembahan di gereja PCS Selayang. Dan seperti yang dipahamkan kepada saya, itu mendapat sokongan penuh daripada PCS pusat mereka di Sabah. Dan saya bersyukur juga oleh karena antara pemimpin di sana adalah bekas pemimpin kita di SHB Serdang juga. Kalau kamu masih ingat Brother Juari Gunsalam. Dan rupa-rupanya pastor mereka itu adalah kawan rapat saya waktu bekerja di Singapura dahulu. Dan kami banyak kenangan bersama, kami banyak ambil waktu untuk sharing bersama waktu bekerja di Singapura. Dan sharing tentang kerinduan di dalam pelayanan semua. Dan pada minggu yang kedua saya tidak bersama dengan kita, itu adalah karena saya ke Sabah atas jemputan Pastor Justin untuk KKR SMY mereka. SMY mereka telah bermula kelas pertama atau pelajaran pertama minggu yang lepas. Dan sangat bersukacita dengan pelayanan bersama dengan Pastor Justin. Balik dari Sabah, hari Isninnya saya rasa penat, dan saya pikir itu penat oleh karena begitu padat, bukan hanya pelayanan tapi fellowship dengan beberapa pemimpin di sana. Di setiap selepas pelayanan, pada hari Selasa saya mulai rasa ada demam sedikit dan mulai batuk-batuk. Bila saya buat tes negatif, dan
Hanya uh, pada petang hari Jumat, waktu saya menjemput LL untuk balik dari sekolah, waktu saya jemput dia nampak sejak dia mulai menangis, dan saya pikir ada budak lain yang membuli dia atau bagaimana. Dan saya tanya kenapa, dia rasa mau muntah dan dia rasa panas badan. Dan balik ke rumah, istri saya yang uruskan LL, kemudian saya ambil Chriselle di sekolah, dan balik dari menjemput Chriselle, istri saya bagi tahu LL baru saja muntah dan diberikan obat oleh karena dia demam. Keesokan harinya pada hari Sabtu, pada malam Jumat itu saya dan LL terus buat tes COVID lagi, dan puji Tuhan negatif. Pada hari Sabtu bukan hanya LL tapi Chriselle pun dia mulai demam. Dan buat tes pada malam itu selepas istri balik untuk pergi membeli barang, kemudian membeli kit ujian COVID-19. Kemudian bila tes pada petang itu atau malam itu, garis dia yang tes saya bukan lagi samar-samar, tapi terang benderang. Dan confirmlah positif COVID-19. Dan puji Tuhan, lepas itu saya terus hubungi Reben Jasmi, sama dia ada pelayanan keluar pada minggu yang lepas, dan dia tidak ada pelayanan keluar, dan saya terus minta dia ambil alih untuk menyampaikan khotbah. Dan puji Tuhan, tidak terlalu teruk sebenarnya apa yang saya alami. Simptom-simptom dia hanya batuk-batuk dan rasa tekak kering, dan sedikit rasa lemas badan. Tapi setelah di ujian itu positif COVID-19, ada sedikit gangguan psikologi yang saya rasa, di mana saya mulai bimbang kalau itu menjangkiti anak-anak dan istri. Dan hari Kamis, tengah hari, petang hari Kamis, masih sempat untuk berfellowship, makan di hujung gereja kita ini, bersama dengan Irwin, Reben Jasmi, Pastor Alizan, Penatua Henry, Pastor David, Pastor Jamudi, ini semua yang pastor-pastor penatua dan bakal penatua. Mungkin bakal penatua itu ditujukan kepada Irwin lah nanti. Itu lepas dia tua dan penat. Dan saya hanya batuk-batuk, saya pikir itu batuk biasa karena tes masih negatif. Ya, dan saya bimbang, saya telah menjangkiti rekan-rekan yang lain, dan juga apalagi dengan Chriselle dan LL yang mereka banyak masa bersama dengan saya di rumah maupun hantar dan ambil ke sekolah. Tapi puji Tuhan, dalam tes-tes yang hari-hari yang berikutnya, mereka semua negatif, anak-anak dan istri. Dan tesnya pada hari Selasa sudah negatif. Hari Minggu dan hari Isnin itu saya tidak buat ujian lagi. Dan sekarang masih di dalam proses pemulihan, masih batuk-batuk. Kemarin baru saya pergi ke klinik untuk minta periksa untuk batuk-batuk yang berterusan, dan dokter mendapati ada kesan bengkak di bahagian tekak, dan ada jangkitan yang lain yang bukan daripada COVID sudah, karena terlalu banyak batuk, dan diberikan obat. Dan mulai petang kemarin saya makan obat, dan ada proses kesembuhan yang baik. Dan cepat penat, seperti yang mungkin yang lain pernah alami juga. Tapi puji Tuhan, semuanya dalam keadaan yang baik. Jadi dalam apapun situasi sebenarnya yang kita alami, yang kita hadapi dalam dunia ini, kita sebenarnya tidak terlepas daripada semua situasi itu. Tidak semestinya kalau kita adalah orang yang kuat berdoa, atau kita sangat intim dengan Tuhan, maka kita tidak akan berhadapan dengan situasi-situasi yang mencemaskan kita, ataupun yang membuat kita sakit, membuat kita lemah. Kenapa hal itu terjadi? Karena kita masih hidup di dalam dunia daging yang belum sempurna ini. Kecuali apabila tubuh kita sudah diberikan tubuh kemuliaan yang sudah disempurnakan oleh Kristus, maka semua itu tidak lagi dapat menimpa diri kita. Dan itulah pengharapan kita orang-orang percaya. Amin. Dan pada pagi ini,
Petang nanti adalah kelas pemuridan kita untuk angkatan yang ke-16. Kita bersyukur kita sudah memasuki angkatan yang ke-16. Berarti untuk kelas pemuridan SMA ini sudah 16 kali kita jalankan di gereja kita. Dan kalau termasuk SPK sudah 26 kali kita terus-menerus menjalankan pemuridan. Kenapa hal ini konsisten ataupun kita harus ambil komitmen untuk melakukannya? Karena murid Yesus ataupun menjadikan orang lain dan bangsa-bangsa menjadi murid Yesus adalah amanat agung Kristus sendiri. Yesus tidak perintahkan pergi jadikanlah semua bangsa di kalangan mereka menjadi pengkhotbah. Pergi jadikanlah semua orang itu orang-orang kaya. Yesus tidak perintahkan seperti itu. Tapi dalam amanat agung Yesus dia katakan pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Dan inilah sasaran Kristus sebenarnya. Sehingga apabila kita mengerti tentang sasaran Kristus bagi kita dan bagi gereja, maka kalau gereja mulai tersasar daripada sasaran Kristus, baik bagaimanapun tata cara ibadah kita, pujian penyembahan kita, pentadbiran gereja kita, kelengkapan gereja kita, kalau kita mulai tersasar daripada apa yang Yesus perintahkan, perintah utama yang Yesus sampaikan itu, maka apa yang akan terjadi? Gereja kita merupakan gereja yang tersasar. Dari bahasa asli dalam Yunani, kata dosa berarti ataupun diambil dari perkataan harmatia. Yang mana harmatia sebenarnya maksud harmatia adalah tersasar. Tidak kena atau tidak sampai kepada sasaran yang sebenar dan sasaran yang tepat. Pemuridan adalah sasaran Kristus. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan kita bersyukur di dalam gereja kita di Sabi Serdang, kita memberikan peluang untuk semua jemaat dan bangsa-bangsa dari pelbagai suku bangsa untuk mengambil komitmen menjadi murid Yesus. Pada pagi ini, saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang tujuan utama pemuridan. Tujuan utama pemuridan. Kenapa kita menjalankan pemuridan? Markus 16 ayat 9 hingga ayat 20, firman Tuhan berkata, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Ini adalah satu peristiwa di mana setelah Yesus mati di atas kayu salib, harusnya ingat kematian Yesus di atas kayu salib bukan oleh karena dia teruk, dicambuk, bukan oleh karena Yesus kedua tangannya dan kakinya terpaku di atas kayu salib, dan dia tergantung di atas kayu salib dalam keadaan yang sangat menderita. Bukan oleh karena itu Yesus mati, tapi Yesus mati di atas kayu salib oleh karena dia sendiri yang telah menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Paku pada tangan, kaki, dan juga semua badan Yesus yang luka oleh karena cambukan, itu tidak mungkin membuat Yesus mati. Oleh karena kenapa? Yesus adalah Tuhan atas maut, dia di atas maut. Yesus berkuasa atas kehidupan. Orang mati dibangkitkan. Dan Yesus tidak takluk kepada maut sebenarnya. Kecuali kalau Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya. Itu pun di dalam kemanusiaan Kristus. Karena Tuhan memang tidak akan mati, tidak boleh mati. Hanya tubuh manusia, apabila Yesus datang dalam dunia ini sebagai manusia, itu hanya boleh berlaku, kematian tubuh manusia Kristus hanya boleh berlaku bila Yesus sendiri telah menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Dan jadi jangan ingat Yesus mati oleh karena COVID-19, karena cancer, karena dugal dan sebagainya. Itu karena Yesus sendiri yang telah menyerahkan nyawanya. Selepas itu Yesus dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Mula-mula dia menampakkan diri kepada beberapa perempuan yang pergi mengunjungi kubur Yesus. Dan mereka menceritakan hal ini kepada murid-murid Yesus tentang kebangkitannya. Namun ramai di antara mereka
yang masih ragu-ragu, yang masih kurang percaya dan mereka degil. Dan dikatakan di dalam ayat ini, akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. Siapa 11 orang itu? Yaitu 11 murid Yesus. Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Thomas, kecuali Yudas Iskariot. Yang setelah itu, setelah Yesus dihukum salib, Yudas Iskariot membunuh diri. Jadi tinggal 11. Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan perhatikan apa teguran Yesus kepada mereka. Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Meskipun ada saksi mata, bahkan Yesus sudah memberitahukan kepada mereka apa yang akan terjadi kepada Yesus. Dia akan ditangkap, diadili, disalibkan, dia akan mati, tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Tapi murid-murid Yesus, walaupun ada saksi mata yang telah melihat kebangkitan Kristus, mereka masih tidak percaya dan mereka masih mengeraskan hati mereka. Dan ini sesuatu yang sangat penting bagi kita orang Kristen untuk mengerti hal ini. Untuk kita benar-benar mempertimbangkan. Sebab ramai orang Kristen yang walaupun beragama Kristen tetapi penuh dengan keraguan-raguan sebenarnya. Ragu-ragu tentang Yesus apabila mendengar maklumat tentang Yesus dari pihak lain, dari sumber yang lain bukan dari sumber Alkitab, maka ramai orang yang meresponi apa yang dikatakan itu dengan mulai kurang percaya dan mulai ragu-ragu. Saya tidak dapat memastikan setiap jemaat Tuhan di sini bagaimana keyakinan iman kamu kepada Kristus. Saya tidak dapat membuat satu masa, saya akan interview kamu satu persatu bagaimana keadaan iman kamu. Dan Yesus juga tidak melakukan hal itu di mana dia akan interview 5.000 orang ketika mendengar Yesus berkhotbah untuk bertanya kepada mereka, kamu percayakah aku adalah Mesias? Yesus tidak melakukan hal itu. Tapi yang Yesus lakukan untuk mereka benar-benar mengerti, mereka percaya, mereka yakin adalah melalui pemuridan. Dan perhatikan di sini, kepada murid-murid Yesus sendiri pun yang 11 orang ini tolak Yudas. Walaupun sudah bersama-sama dengan Yesus 3 tahun lebih, sekitar 3 tahun setengah, bersama dengan Yesus melihat mujizat-mujizat yang terjadi di depan mata mereka sendiri. Mereka mengalami sendiri mujizat-mujizat itu. Dalam pelbagai bentuk mujizat. Selamat daripada di dalam perahu yang diombang-ambingkan oleh taufan dan ombak yang besar. Melihat orang buta, melihat yang lumpuh berjalan, yang sudah mati bangkit kembali seperti Lazarus dan beberapa peristiwa yang lain dalam Alkitab. Namun mereka masih terus-menerus mengalami proses supaya mereka sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Yang akhirnya bertitik tolak daripada Yesus sendiri yang menampakkan diri, memperlihatkan dirinya, ini aku. Dan kalau kita membaca dalam kitab Yohanes, dalam Injil Yohanes, salah seorang murid yang masih keraskan hati tidak percaya adalah Thomas. Karena Thomas dia berkata, saya tidak percaya Yesus telah bangkit, kecuali kalau saya sendiri memegang dia, melihat tangannya bekas di paku itu, saya melihatnya sendiri baru saya percaya. Waktu Yesus menampakkan diri dan Thomas ada di situ, termasuk di dalam ayat ini. Kalau kita baca dalam Injil Yohanes, Yesus menegur ketidakpercayaan Thomas. Yesus cabar Thomas, sekarang lihat saya, sentuh saya. Dan jangan tidak percaya lagi. Dan Thomas katakan, ya Tuhanku dan Allahku, aku percaya. Namun sebaliknya Yesus berkata, kamu percaya karena kamu telah melihat aku. Tapi berbahagialah orang yang tidak pernah melihat, namun percaya. Itu Yesus tujukan kepada kita hari ini. Saya tidak pernah melihat Yesus dengan mata kasar saya sendiri. Tidak pernah ada penglihatan melihat Yesus berdiri. Namun saya percaya. Dan itulah yang Yesus katakan, berbahagia yang percaya meskipun tidak pernah melihat. Nah, kita akan belajar pada pagi ini
apakah tujuan utama pemuridan Tuhan Yesus? Secara singkat saya mau sampaikan yang pertama, pemuridan sebenarnya SMA yang kita jalankan bermula pada petang ini, jam 2 petang ini. SMA adalah singkatan saya murid Yesus. Dan bila saudara berkata saya murid Yesus, itu adalah suatu yang sangat istimewa Tuhan telah percayakan dan berikan kepada kita. SMA ini adalah bimbingan untuk keselamatan pribadi kita. Kenapa dikatakan keselamatan pribadi? Perhatikan dalam ayat ini, siapa yang percaya, ini selanjutnya daripada Injil Markus tadi, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan apa saudara? Dihukum. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Lawan daripada siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan adalah siapa yang tidak percaya, siapa yang tidak mau memberi dirinya dibaptis, maka dia tidak akan diselamatkan. Dan kalaupun orang itu dia mengakui saya percaya dan dia memberi diri dibaptis, tapi kalau seandainya itu semata-mata karena diminta oleh ibu bapak, karena kamu lahir sebagai orang Kristen, maka kamu harus dibaptis, itu pun bukan jaminan yang saudara mendapatkan keselamatan. Karena dosa kita ini bukan dosa yang diwarisi dari ibu bapak, tapi dosa yang sudah masuk di dalam diri kita sebagai manusia sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Kejahatan-kejahatan yang kita lakukan bukan membuat kita menjadi orang berdosa. Kita melakukan kejahatan terlebih dahulu, baru kita menjadi orang berdosa. Sebaliknya, justru karena kita adalah orang berdosa, maka kita melakukan hal-hal yang jahat. Tidak pernah kita diajarkan untuk melakukan satu pun kejahatan, namun kita masih melakukannya. Kita melakukannya dengan sendirinya. Jadi pemuridan SMA ini adalah satu bimbingan untuk setiap kita, supaya kita benar-benar mengalami, bukan hanya mendengar, bukan hanya paham, bukan hanya mengerti kebenaran yang Yesus katakan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bukan hanya sebagai satu pengetahuan, tapi ia harus menjadi keputusan, pengalaman, tindakan secara pribadi. Dan ini sangat penting. Bagi para ibu bapak di sini yang ada anak-anak, khususnya mereka yang sudah meningkat usia remaja, belum dibaptis, sudah berusia sekitar 13 tahun ke atas, belum dibaptis. Dan saudara sendiri sebenarnya tidak pernah duduk bersama-sama dengan dia dan counseling dia bagaimana keyakinan dia tentang Yesus. Dan bagaimana keyakinan dia telah percaya terima Yesus menjadi Tuhan dan Penyelamat atau tidak. Dan ini sebenarnya tidak perlu tunggu sampai umur dia 13 tahun. Dari usia masih kanak-kanak, masih kecil, kita sudah terus-menerus membimbing anak-anak untuk percaya dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Penyelamatnya secara pribadi. Kalau ibu bapak sendiri pengambil tanggung jawab ini dan kamu sangat memberi perhatian kepada anak-anak, saya minta galakan anak-anak kamu untuk mengikuti kelas pemuridan ini. Mungkin satu waktu nanti kamu tidak tahu, tiba-tiba berpindah, dan di mana kamu berada tidak ada lagi kesempatan untuk mengikuti pemuridan seperti ini. Saya masih ingat beberapa tahun yang lepas, ada jemaat kita telepon saya, Pastor, anak si Anu meninggal dunia. Umur dia pada waktu itu baru 14 atau 15 tahun. Dan dia seorang anak, kalau di sekolah dia sangat pintar, dia selalu berada di top 3 dalam keputusan pemeriksaan dia, dipercayakan sebagai pengawas, dia aktif dalam sukan, dan pada waktu itu dia dan rekan-rekan pergi main futsal. Dan rekan-rekan sudah warm up, mereka sudah mulai tendang-tendang bola, dan dia katakan, kamu latihan dulu, saya mau rehat sekejap. Dan sementara dia mau pakai kasut dia duduk di tepi gelanggang, dan tiba-tiba dia terbaring. Dan kawan-kawan dia pikir dia hanya bermain-main,
Dan bila mereka bangunkan, sudah tidak ada respon. Dan mereka panggil security, dan security periksa, memang sudah dalam keadaan tanpa nadi, tapi mereka terus hantar ke klinik yang berdekatan. Dan di klinik buat semua prosedur apa yang patut untuk bantuan kecemasan. Dan di klinik itu dia disahkan meninggal dunia. Waktu saya pergi kepada keluarga ini, mayat anak itu masih di klinik, masih belum keras lagi. Dan saya hanya dapat memberikan kata-kata penghiburan kepada mereka. Yang saya masih ingat sampai hari ini, Bapak itu katakan, saya sangat kesal, dia belum sempat dibaptis. Dan saya sendiri pun mulai begitu menyadari pentingnya para remaja kita, jemaat Tuhan, benar-benar mengerti tentang keputusan, percaya dan memberi diri dibaptis. Karena percaya itu hanya kita yang tahu. Memberi diri dibaptis adalah satu pengisytiharan kita kepada orang lain. Sehingga orang lain pun tahu bahwa kita telah percaya dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Penyelamat. Pemuridan ini adalah bimbingan untuk keselamatan saudara secara pribadi. Ya sangat pribadi. Ya tidak boleh diwakili oleh orang lain. Saudara jangan berpikir, oh tidak perlu saya, tidak perlu mengikutinya, saya sudah dewasa, saya sudah tahu semua. Biarlah orang lain saja yang mengikutinya. Ini adalah secara pribadi. Tidak dapat diwakili oleh siapapun, oleh orang lain. Pertimbangkan pertanyaan ini yang sangat penting. Waktu ini diajukan, saya tidak ingat angkatan keberapa, tapi salah seorang jemaat kita, waktu itu dia datang dalam kebaktian dan dia mendengar message ini. Dan pertanyaan ini memberi kesan yang sangat mendalam kepada dia. Jika Anda mati pada hari ini, adakah Anda yakin Anda bersama dengan Yesus di sorga? Bila pertanyaan ini bagi kita diajukan, seolah-olah tidak ada apa-apa kesan, betul? Bagi yang lain. Karena kenapa? Karena kita sudah yakin kemana kita pergi. Kita tahu kemana kita akan pergi. Karena kita sudah melakukan tindakan pribadi, percaya dan terima Yesus menjadi Tuhan dan Penyelamat kita. Tetapi bagi orang yang masih di luar Kristus, tahukah saudara, ketakutan utama mereka adalah kematian. Itu sebabnya banyak perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan sebagai amal yang mudah-mudahan dengan amal-amal yang dilakukan itu, amalan mereka yang baik itu lebih banyak daripada amalan buruk mereka, dan mudah-mudahan Tuhan mengambil kira amalan-amalan mereka dan mudah-mudahan mereka masuk surga. Itu pun kalau Tuhan, mood Tuhan waktu dia mau masuk surga bagus. Kalau dia sudah masuk surga pun dalam list, kalau mood Tuhan tidak bagus, dia masuk neraka juga. Karena itu adalah kedaulatan Tuhan, itu menurut mereka. Saudara, kalau saudara belum ada keyakinan tentang kemana kau pergi setelah kau mati, maka meskipun sebenarnya kau sudah mengambil keputusan, saya sudah percaya, saya sudah terima Yesus menjadi Tuhan dan Penyelamat, memang benar. Tapi kalau sekiranya saudara masih ragu-ragu tentang keselamatanmu, maka saudara akan menjadi orang yang selalu bimbang. Kena penyakit, mungkin matilah ini. Kemudian apa saja selalu katakan, ayo matilah. Ayo matilah. Sampai saya masih ingat satu moto dari jemaat kita dahulu. Dia punya moto itu sampai hari ini saya tidak boleh lupa. Dia katakan, don't say matai before you try. Don't say matai. Matai itu dalam bahasa dusun adalah mati. Macam Iban pun matai juga kah? Oh, kenyah. Oh, kenyah pun matai juga. Don't say mati before you try. Sebelum kau mencoba. Jadi kalau SMA ini, don't say SMA ini tidak ada apa-apa. Sebelum engkau sendiri mengikutinya. Pasti sesuatu yang saudara akan lebih banyak diberkati nanti. Tapi saya mengharapkan semua jemaat Tuhan mempunyai asas yang benar. Bila saudara berkata, saya yakin kalau saya mati hari ini, saya masuk surga. Pertanyaan berikutnya, apa bukti?
Apa yang membuktikan keyakinan saudara? Oh, akan terbukti nanti kalau saya sudah mati. Jangan-jangan mati di neraka pula. No way out sudah itu. Dan waktu saya ditanya oleh sepupu saya pertanyaan yang kedua itu. Dia tanya saya, Losius kalau kau mati hari ini kau masuk surga? Saya cepat jawab, ya saya yakin. Kemudian dia tanya, apa bukti? Di sana saya jam. Saya tidak dapat bagi bukti kepada dia. Lalu saya tanya dia, kalau kau mati hari ini, kau yakin masuk surga? Dia katakan, ya yakin. Lalu saya tanya dia, apa bukti? Bukti dia, Alkitab sudah mengatakannya. Yesus sendiri telah mengatakan bahwa orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan pada waktu itu, kebenaran itu telah membebaskan saya. Tuhan telah memakai apa yang dikatakannya. Berdasarkan firman, untuk meneguhkan saya. Sehingga saya tidak ragu-ragu lagi. Jadi bayangkan saudara, kalau saudara datang ke gereja setiap minggu, hanya semata-mata untuk membuat saudara rasa selamat. Ibadah hari Minggu bukan untuk membuat saudara rasa selamat. Justru karena kita sudah diselamatkan, maka kita beribadah, amin. Kalau saudara semata-mata untuk rasa selamat, untuk berdoa, supaya berdoa, baca Alkitab, bersekutu seperti ini, saudara akan merasakan semua apa yang saudara lakukan itu seperti sangat berat bagi saudara. Dan itu sebabnya pemuridan ini sangat penting. Jangan pikir dalam pemuridan ini nanti kamu akan menjadi ahli teologi. Karena ini bukan dalam bentuk mengajar hal-hal berkaitan dengan teologi-teologi semua. Tapi ini adalah satu yang paling asas di dalam iman kita kepada Kristus. Masih ingat beberapa minggu yang lepas saya sampaikan firman Tuhan dengan tema bangunlah dirimu sendiri. Dua perkara yang perlu kita bangun, asas mana kita bangun. Yang pertama, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan inilah yang kita sampaikan di dalam sepanjang kelas pemuridan ini. Yaitu supaya kita memiliki dasar iman yang paling suci. Supaya kita jangan mudah diombang-ambingkan lagi oleh angin-angin pengajaran. Oh, keselamatan itu sebenarnya sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau sekiranya kamu sudah dipilih, maka kamu selamat. Tapi kalau kamu tidak dipilih, bagaimanapun usaha kamu untuk selamat, kamu tidak akan selamat. Lalu saudara mulai bingung. Bagaimana dengan keputusan saya dulu? Saya telah percaya Yesus. Adakah saya orang terpilih atau tidak? Siapa yang merasa dirinya terpilih di sini? Atau yang tidak terpilih? Jangan-jangan di sebelah kiri kanan kamu itu dia tidak terpilih sebenarnya. Sia-sia kamu datang ke kebaktian. Sia-sia berdoa. Karena memang tidak ada list di dalam surga. Tidak ada nama kamu dalam kitab kehidupan sejak dari awal. So kenapa? Tuhan sudah pilih siapa yang akan selamat. Dan Tuhan sudah pilih siapa yang masuk neraka. Adakah itu dasar iman yang paling suci? Itu sebabnya kalau saudara mau mengerti dasar imanmu, saya galakan ikutlah kelas pemuridan. Jujur, SMI bukan segala-galanya. Jangan saudara pikir bahwa SMI adalah segala-galanya akan menyelesaikan semua persoalan saudara. Karena pada akhir yang ditentukan adalah bagaimana responmu terhadap firman Tuhan yang disampaikan. Yang kedua, tujuan daripada pemuridan yang kita laksanakan adalah bimbingan untuk hidup dalam authority Kristus. Selanjutnya di ayat yang ke-17 dan berikutnya firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Setelah kita percaya dan dibaptis, kita diselamatkan. Setelah kita diselamatkan, apa yang berikutnya? Tuhan telah memberikan kepada kita authority daripada Kristus sendiri. Wibawa atau kuasa daripada Kristus sendiri. Dan apa yang Tuhan telah berikan? Dan ini yang sangat malang di mana ramai orang percaya yang sudah percaya dan memberi dirinya dibaptis, tetapi hidup di dalam intimidasi iblis setiap waktu. Sehingga saudara merasa lelah, saudara merasa penat, saudara merasa selalu mengalami kegagalan. Tapi perhatikan ini, orang yang percaya yang Yesus katakan di sini, tanda-tanda akan menyertai. Perhatikan ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Siapa orang percaya itu?
Setiap orang yang percaya kepada Yesus, bukan hanya pastor. Itu sebabnya selepas pemuridan dijalankan, saya selalu ingatkan bahwa kalau ada orang yang dirasuk roh jahat, jangan lagi sibuk untuk cari pastor, cari pemimpin untuk berurusan dengan roh jahat itu. Karena kenapa? Kita sudah diberikan authority. Dan apa authority yang Tuhan telah berikan kepada kita? Tanda-tanda ini akan menyertai. Nah, ini satu perkara lagi yang saya ingin sampaikan. Saya untuk ilustrasi ini, saya minta 5 orang. Oke, cukuplah ini, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti ya. Tanda yang pertama adalah authority atas setan-setan. Seperti yang firman Tuhan, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Bukan lagi kita yang terusir oleh setan, tapi kita yang mengusir setan. Sehingga jangan seperti cerita ini, saya tidak tahu, saya pernah sampaikan kepada kita. Dia pergi memburu, dia orang Kristen tapi sudah lama tidak ke gereja. Dan dia hanya tahu sikit-sikit lagu-lagu di gereja, tahu sikit-sikit berdoa, dan ingat sikit-sikit firman Tuhan. Waktu dia memburu, walaupun dia penakut, tapi dia pergi memburu juga. Dia tidak jumpa pelanduk, tidak jumpa babi hutan, yang dia jumpa itu hantu. Dan memang dia penakut hantu. Bila dia nampak hantu dengan dia suluh mata, dia merah, dan dia ketakutan, satu-satunya yang dia ingat adalah berdoa mengusir setan itu, karena dia pernah dengar kita ada authority untuk mengusir setan. Tapi dia tidak tahu bagaimana doa mengusir setan. Tidak mungkin yang Tuhan terima kasih makanan ini dalam nama Tuhan Yesus, amin, untuk mengusir roh jahat. Tapi dia ingat hanya satu lagu yang dia masih ingat. Dan dia nyanyikan lagu itu untuk mengusir setan. Dan lagu itu adalah, dalam Yesus kita bersaudara. Tapi puji Tuhan, setan itu lari. Itu baru lagu dalam Yesus kita bersaudara. Kalau tiba-tiba betul-betul tuh setan, dia anggap dia saudara dan bersalam-salamanlah mereka di situ. Tapi ramai yang tidak mengerti tentang hal ini, bahwa sebenarnya Tuhan sudah berikan authority kepada kita atas roh-roh jahat. Saya masih ingat lagi satu kesaksian dari seorang hamba Tuhan. Waktu dia menginap di satu hotel, dia diundang untuk melayani di satu tempat. Waktu selepas dia berdoa dan amin waktu mau tidur, dia terkejut, sedikit terkejut, di ujung katilnya duduk-duduk seekor setan. Dan dia katakan, biasanya kalau respon kita bila melihat seperti itu, pasti kita berteriak. Dan kita akan, dalam nama Yesus, saya perintahkan kau keluar. Kalau kau tidak keluar, saya yang pindah bilik. Dia tidak berkata seperti itu, dia hanya katakan begini, woi, kau salah bilik ini. Dan roh itu terus lari. Karena dia katakan, saya tidak peduli kalau dia tarik langsir kah, tarik selimut saya. Karena yang saya tahu, saya sudah diberikan authority untuk mengusir roh jahat. Bukan saya yang terusir, bukan saya yang terganggu. Saya hadir di situ, dia menampakkan diri, membuktikan dia yang terganggu, bukan saya yang terganggu. Doa saya sudah akan menangkap kebenaran ini dan sudah mengalaminya. Yang selalu hidup dalam ketakutan, bayang-bayang ketakutan seperti ini, saudara akan mulai mengerti tentang authority yang Kristus telah berikan kepada kita. Yang kedua, adalah bahasa roh, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Bukan hanya mengusir setan-setan demi nama Yesus, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Itulah bahasa roh atau karunia lidah dalam istilah yang lain. Dan kalau kita membaca kisah para rasul, ada yang hanya mengambil ataupun menafsirkan atau membuat pengertian bahasa roh itu seperti pengalaman rasul-rasul 120 orang murid Yesus yang lain pada hari Pentakosta, di mana mereka mulai ada yang bernubuat, ada yang berdoa dalam bahasa roh, tapi bahasa roh yang keluar daripada mulut mereka itu adalah bahasa manusia, bahasa bangsa-bangsa lain yang mereka sendiri sebenarnya tidak menuturkan bahasa itu dan mereka tidak mengerti, tapi mereka mulai tuturkan. Dan mereka pergi di jalan-jalan sambil berbahasa roh,
Tapi sebenarnya itu bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia. Dan orang yang memahami bahasa itu, mereka tahu apa yang mereka ucapkan adalah kata-kata yang memuliakan Allah. Pengisytiharan berita Injil, pengisytiharan tentang Yesus adalah Tuhan dan penyelamat. Tapi kalau kita membaca kisah-kisah yang selanjutnya, seterusnya, tidak pernah lagi berlaku yang seperti itu. Karena Roh Kudus, dia penuh dengan karunia, penuh dengan kepelbagaian, dialah sumber. Dan ada bahasa roh yang perlu disampaikan kepada umum, kepada orang lain, tapi ada bahasa roh yang fungsinya adalah untuk membangun diri kita secara pribadi. Dan ini tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Jadi saudara, apabila ada orang di kiri, kanan, saudara, belakang, depan barangkali berdoa dalam bahasa roh, saudara jangan tersandung. Kalau ada yang tidak berdoa dalam bahasa roh pun, saudara jangan merasa saudara kurang daripada yang lain. Karena di dalam ibadah kita, semua harus berjalan dengan tertib dan itu semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk menunjukkan diri kita jauh lebih baik daripada orang lain. Jadi yang kedua, tanda yang kedua, authority yang Tuhan berikan kepada kita melalui bahasa roh. Dan bahasa roh tidak dapat dimengerti oleh setan. Bahasa roh kita sendiri tidak mengertinya kecuali Tuhan mengaruniakan. Karunia menafsir bahasa roh itu. Menafsir bahasa roh, kalau untuk jemaat umum pasti ada yang Tuhan berikan penafsiran. Ataupun ada yang Tuhan berikan karunia untuk menafsirkannya. Tapi boleh jadi sementara kita berdoa dalam bahasa roh, dia juga berikan penafsiran itu kepada kita sehingga kita mengerti apa yang Tuhan sedang katakan kepada kita. Yang ketiga, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Yang ketiga adalah pemeliharaan Tuhan. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Tapi ini bukan yang disengajakan. Balik dari rumah, mana itu garamason? Balik rumah, cari ular. Bagus kalau ular yang ular sawah. Yang keempat adalah authority atas sakit penyakit. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini semua tanda-tanda orang percaya. Jadi firman Tuhan ini berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Nah, saya minta sekarang yang 4 orang tolak Martina, 4 sejak mulai ini, bukan 5. Oke, mari kamu berbaris di sana. Dan saya berikan sedikit peragaan bagaimana firman ini yang dikatakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Oh Ezra mungkin anak dia tidak benarkan, oke kamu 4 lah termasuk Martina. Coba berdiri di belakang saya. Katakan tanda yang pertama ini Jusli adalah authority untuk mengusir roh jahat. Yang kedua, tanda apa yang kedua tadi? Bahasa yang baru bagi mereka. Yang ketiga, pegang ular, minum racun. Bolehlah Erwin nanti cari ular. Kemudian yang keempat adalah meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Firman Tuhan berkata begini, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Saya adalah orang percaya, ini adalah diri kita. Kalau dia menyertai, tanda-tanda itu menyertai karena percaya kepada Yesus, maka dia seperti ini. Kemana saya pergi, tanda-tanda itu menyertai. Ketika saya melihat orang yang dirasuk roh jahat, atau ada serangan kuasa kegelapan, maka tanda ini akan berfungsi. Akan berhadapan. Karena ini tanda orang percaya. Tapi saya harus menggunakan tanda ini. Mengusir roh jahat. Kalau saudara melihat semua itu kemudian saudara abaikan dia ke belakang dan cari yang lain. Coba Brother Daniel. Dia penatua di gereja atau pastor di gereja. Daniel, bolehkah kau usir roh jahat itu bagi pihak saya? Saudara mengabaikan tanda ini. Silakan duduk. Kemudian saudara berjalan lagi. Kemudian saudara ikut persekutuan doa. Dan doa itu dijalankan 3 jam. Saudara berdoa dengan akal budi, macam mau meletup pikiran saudara untuk berdoa 3 jam lamanya tanpa henti-henti.
Tapi ketika saudara berdoa, dan Tuhan mengaruniakan bahasa roh itu, yang mulai berfungsi itu adalah ini. Berdoa dalam bahasa yang baru. Saudara mulai aktifkan bahasa roh, berdoa. Sehingga saudara tidak dibebani dengan akal budi. Karena biasanya kalau kita berdoa dengan akal budi, kebanyakan yang kita doakan adalah semata-mata kepentingan kita. Oh Tuhan berkatilah saya. Oh Tuhan lindungilah saya. Oh Tuhan biarlah Engkau sembuhkan saya. Dan semua kepada saya, kepada saya, kepada saya, kepada saya. Waktu kita berdoa dalam bahasa roh, saudara tidak lagi diikat oleh apa keinginan akal budi saudara, keinginan daging saudara. Karena yang sedang berdoa adalah Roh Kudus bersama-sama dengan roh kita. Dan seterusnya, saudara mulai berjalan lagi. Kemudian saudara pergi masuk di penginjilan, kawasan penginjilan orang asli. Di sana masih banyak azimat, di sana masih banyak pegangan-pegangan yang dahulu. Kemudian ketika saudara masuk di sebuah rumah, mereka sudah mau melancarkan serangan kuasa kegelapan kepada saudara. Diberikan minuman, di dalam minuman itu ada itu, dulu kalau kami itu sangat takut kepada kalau yang ada murut, kalau waktu ada makan minum. Itu yang disebut yang apa yang ditaruh itu Aman Mauludin yang perut dia nanti akan besar itu. Lontong. Mungkin ada yang taruhkan lontong di dalam itu minuman. Jika saudara minum, perut saudara akan menjadi membesar. Dan ada yang meletup. Dia tahu macam mana dia punya letupan kalau yang perut yang meletup itu. Jadi hati-hati kalau yang perut dia mulai tidak bekerja sama, mulai lebih maju ke depan. Perintahkan dia, hai perut jangan meletup. Dan bila saudara berada dalam situasi seperti itu, saudara tidak tahu semua itu. Tapi secara dengan baik dia yang akan berfungsi. Karena tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Tapi kalau saudara tidak percaya tentang tanda-tanda itu dan saudara biarkan, itu sebenarnya ramai orang yang jatuh sakit dan sebagainya dalam pelayanan seperti itu. Dan saudara berjalan lagi, saudara dipanggil oleh seorang rekan dalam keadaan sakit tenat. Dan saudara hanya mampu memberi nasihat, jumpalah dokter. Sedangkan tanda ini menyertai kita. Tanda untuk menumpangkan tangan atas orang sakit. Dan itu sebenarnya sudah ada dalam kita yang Tuhan berikan authority untuk kita yang menggunakannya. Tapi selama ini yang kita lakukan adalah seperti ini. Saudara berharap, coba jalan Martina dan semua mengikuti. Saudara seperti ini. Saudara berusaha untuk mengikuti tanda-tanda. Saudara mengabaikan percaya kepada Yesus. Saudara mengabaikan untuk sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Itu sebenarnya saudara tidak akan mengalaminya. Karena saudara yang coba mengejarnya. Tapi firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Itu yang menyertai kita. Dimanapun kita berada, tanda-tanda itu yang menyertai. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk mereka berempat. Saya harap itu telah membukakan kebenaran ini kepada setiap kita orang percaya. Tapi pastikan saudara adalah orang percaya yang sungguh-sungguh. Itu sebabnya kenapa SMY ini kita adakan. Supaya saya mengerti kebenaran ini. Pertanyaan ini patut untuk kita evaluasikan dalam diri kita. Adakah Anda sudah atau sedang hidup dalam authority Kristus? Atau Anda selalu hidup dalam ketakutan dan intimidasi iblis? Waktu saya menyampaikan bahwa ada kesan psikologi bila saya dijangkiti oleh COVID-19. Dan istri saya tanya, apa kesan, apa maksud kesan psikologi itu? Dan saya beritahukan yang saya takut anak-anak dan kamu sendiri dijangkiti, dan juga takut kalau rekan-rekan yang lain dijangkiti. Maka Tuhan ingatkan kepada saya, jangan biarkan dirimu dibawa intimidasi iblis. Dan saya mulai memperkatakan yang Tuhan memelihara semua yang lain. Dan termasuk saya sendiri dipelihara oleh Tuhan. Karena tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Semalam di dalam ibadah praise, worship, and prayer, pujian, penyembahan, dan doa. Dan saya bersyukur untuk kehadiran semalam, dan kita akan lakukan itu 1 kali setiap bulan,
Dan saya begitu menikmati persekutuan kami semalam. Dan satu hal di akhir itu, waktu sebelum berdoa, mengalir kata-kata nubuatan. Dan kata-kata nubuatan itu berkata begini, esok yang sakit akan disembuhkan. Esok ada yang akan mengambil keputusan untuk datang ke gereja ini untuk pertama kalinya. Dan Tuhan akan bukakan jalan. Dan saya melihat hal itu terjadi di tengah-tengah kita. Waktu saya tidur semalam, dan saya tidak bergantung sepenuhnya itu kesan obat, tapi saya tahu yang pemulihan itu begitu cepat. Dan bangun pagi tadi tanpa saya terlalu bimbang dengan, bolehkah saya berkhotbah? Dan berkhotbah, dan antara perkataan khotbah itu nanti yang saya sampaikan adalah hu, yang batuk-batuk. Yang sebenarnya itu tidak ada dalam skrip khotbah. Tapi saya bersyukur, Tuhan berikan kekuatan. Karena saya tahu authority dalam Kristus itu sudah ada di dalam saya. Dan itu ada di dalam setiap diri kita orang percaya. Dan saya mau perkenalkan sedikit tentang SMA kita. Dalam SMA ini ada 11 pelajaran semuanya. Dan kalau kita lihat, ini adalah bahagian yang pertama yang disebut sebagai percaya. Meneguhkan percaya kita dalam Kristus. Ini bermula pada hari ini. Setiap hari Minggu jam 2 petang. Dan ini akan berlangsung dalam 4 minggu berturut-turut. Pelajaran pertama adalah keselamatan. Yang kedua, jaminan keselamatan. Disinilah saudara akan meletakkan atau mendapatkan dasar iman yang paling suci itu. Supaya saudara tidak digoyahkan lagi oleh apapun. Kalau seterusnya baptisan, saudara akan mengerti kenapa saudara dibaptis dan apa sebenarnya baptisan itu. Manusia baru, ini adalah diri kita di dalam Kristus. Bukan lagi diri kita yang sekarang, tapi diri kita, siapa kita dalam Kristus. Kemudian di bagian yang kedua bertumbuh. Ini kita akan adakan pada 5 hari bulan 11. Ini adalah sepanjang hari Sabtu. Dari jam 9 pagi sampai malam. Mungkin sampai jam 8 atau jam 9 malam. Kita akan adakan 1 kali untuk 3 pelajaran ini. Dan untuk kali ini kita adakan di gereja. Kita tidak akan keluar. Kita hanya akan adakan di gereja. Tapi sepanjang hari kita bersama-sama di sini. Dan saya percaya saudara akan mengalami. Dan ini kita jenamakan sebagai breakthrough camp. Yang mana saya berdoa supaya semua peserta dan semua yang mengikutinya mengalami breakthrough dari Tuhan. Kemudian seterusnya kita akan lanjutkan dari 13 hari bulan 11 dan ini akan berakhir pada 4 hari bulan 12 nanti. Di kelas berbuah ada 4 pelajaran lagi. Yang pertama berkaitan tentang disiplin rohani, keuangan yang benar, hubungan yang benar, dan gereja lokal atau gereja setempat yang merujuk kepada gereja kita SIB Serdang. Dan untuk kali ini di gereja lokal ini, saya akan sampaikan beberapa pelajaran tambahan daripada apa yang ada di dalam buku. Saya akan sampaikan nanti, yang pertama adalah berkaitan tentang sejarah SIB. Bermula dari BIM, kemudian SIB Sabah Sarawak, kemudian SIB Semenanjung. Bagaimana kita bermula sebenarnya. Dan yang seterusnya adalah sejarah gereja kita SIB Serdang. Bagaimana SIB Serdang wujud dan bagaimana kita berterusan sampai sekarang. Kemudian juga nanti tentang tanggung jawab gereja kepada setiap jemaat dan juga tanggung jawab jemaat kepada gereja. Saya akan menyampaikan itu nanti. Dan saya percaya ini akan menolong kita untuk mengalami pemuridan ini. 3 nilai utama murid Yesus. Kalau saudara mempelajari bagaimana Yesus memuridkan murid-muridnya, apabila itu disingkatkan, dia hanya ada 3 nilai utama. Yang pertama adalah percaya, yang kedua adalah taat, yang ketiga adalah setia. Percaya kepada Kristus, pribadinya, firman-Nya. Yang kedua, mentaati apa yang Yesus perintahkan. Kalau Yesus katakan lakukan ini, kita melakukannya. Kalau Yesus katakan jangan lakukan ini, kita tidak melakukannya. Dan yang ketiga adalah setia. Kenapa setia? Karena kesetiaan adalah ujian terakhir kita untuk sampai di garis akhir hidup kita di dunia ini. Jika Anda menghargai keselamatan yang Yesus telah sediakan,
dan tawarkan kepada Anda, hargailah kesempatan untuk dimuridkan. Saya mendorong sekali lagi semua jemaat Tuhan, bukan hanya peserta baru. Ini bukan soal sudah berapa banyak kali saudara mengikuti SMY. Atau sudah belum pernah mengikuti SMY. Ini adalah hal yang sangat penting yang saudara harus jawab. Maukah engkau menjadi murid Yesus? Dan yang kedua, maukah engkau memuridkan yang lain untuk Yesus? Dan mari kita ambil komitmen ini. Yang belum mendaftar, saudara masih boleh mendaftar selepas ini. Saudara boleh daftarkan di counter di belakang di sana. Dan mari kita bersama-sama memulai perjalanan rohani kita sebagai murid Yesus. Saya akhiri firman Tuhan ini yang saya kongsikan pada pagi ini. Dalam 5 menit, beri saya sedikit masa lagi. Waktu di Sabah, saya berkesempatan dengan seorang pemimpin di sana. Dahulu dia di Semenanjung di sini juga, dan saya mengenali dia dengan rapat. Dan dia berikan kesaksian, karena dia driver dan pengiring saya sepanjang masa berada di Sabah pada 2 minggu yang lepas, 3 minggu yang lepas. Dan waktu dia menghantar saya ke airport, ke lapangan terbang, dia berikan kesaksian tentang istrinya. Bagaimana istrinya telah menerima karunia bahasa roh. Dia katakan istri dia ini anak pastor. Sudah lama sebenarnya dia sangat rindu, dia terbuka, dia mau menerima bahasa roh itu, tapi dia tidak mengalaminya. Sampai di dalam pemuridan SMY pun dia tidak mengalaminya, tidak menerimanya, mengikuti penuaian jiwa Borneo atau PJB yang dibuat di Sabah sebelum pandemik. Dan salah seorang pengkhotbah yang dijemput waktu itu, pengkhotbah utama dalam PJB itu adalah Pendeta Philip Mantopa yang terkenal di dalam pelayanan pengurapan Roh Kudus. Dan dia ikut ibadah itu, KKR itu, yang mana tajuk malam itu adalah Malam Roh Kudus. Dia menyaksikan sendiri di kiri, kanan, depan, belakang, berjatuhan dan mulai berdoa dalam bahasa roh. Tapi dia sendiri tidak mengalaminya. Dan dia sedikit rasa kecewa, Tuhan kenapa saya tidak mengalami hal ini. Tapi malam Sabtu, KKR waktu di LCC itu, dalam ibadah kami, saya sampaikan khotbah dan saya beritahukan kepada Pastor Justin, nanti di akhir saya jemput kamu ke depan, dan kamu yang berikan altar call, kamu yang akan jalankan tantangan kepada jemaat, karena kamu sendiri yang mengerti keperluan jemaat di sini. Dan Pastor Justin, dia memberikan cabaran kepada jemaat yang mau menerima karunia-karunia Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, atau ada sesuatu yang dia perlukan untuk didoakan, dia jemput untuk maju ke depan, dan salah seorang itu adalah istrinya. Dan waktu dia didoakan, dalam ibadah kami sederhana tidak ada yang berjatuhan, tidak ada yang teriak-teriak, tiba-tiba mengalir, keluar dari mulutnya, bahasa yang baru. Dan dia sangat gembira dengan hal itu. Tapi selepas itu dia jumpa istri Pastor Justin dan dia share-kan itu dan dia minta kepastian, itukah bahasa roh itu? Dan bila dicek tentang hal itu, dia memang telah mengalaminya. Lalu saya tanya dia, kalau pengalaman kamu sendiri bagaimana? Bagaimana kamu menerima bahasa roh? Karena bila dia bercakap seperti itu, saya menjangkakan yang dia sendiri pun sudah menerimanya. Lalu dia ceritakan. Kisahnya adalah seperti ini. Dia bekerja di sebelah Seremban di sana. Dia adalah dresser tentara di bagian hospital. Bukan doktor yang kalau bahasa dusun dulu itu kami sebut darisoh, dia bilang. Dia tahu apa istilah sebenarnya perubatan yang dresser itu. Saya tidak sempat tanya istri saya. Tapi kita tahu yang itu. Kemudian dia walaupun dia bekerja di bawah tentara dan sebagai dresser, tapi kehidupan dia di luar pekerjaan itu sangat liar. Selalu minum minuman keras, terlibat dengan dada, terlibat dengan gangster. Kalau kamu pernah dengar yang, saya tidak pernah mendengar istilah ini, 3 line dia bilang. Itu 1 gangster, 3 line. Kalau berjumpa dengan orang-orang seperti ini kita akan kenal. Dari cara salam pun kita tahu mereka ini dari golongan gangster, dari aliran gangster mana satu.
Walaupun kecil-kecil dia lebih rendah, lebih kecil dari saya. Tapi dia katakan kalau saya sudah di pub, kalau saya katakan saya mau ambil alih di depan, semua yang besar-besar pun akan undur. Dan yang jadi pengawal saya adalah orang-orang besar yang ada di situ. Karena selain daripada semua itu, dia juga memiliki azimat-azimat. Dan setiap minggu, kalau hujung minggu atau cuti, dia akan pergi kepada kawan-kawan dia yang tinggal di sekitar Subang Jaya. Itulah aktiviti mereka. Tapi satu kali ada kawan dia katakan, karena dia tidak kerja, dia beritahu dengan dia, bolehkah kau tolong hantar saya ke gereja esok, saya mau pergi sambayang. Lalu dia katakan, oi, takkan jangankan hantar, kita pergilah sambayang sama-sama. Dan dia memang ini terkenal kalau di kampung dia, kalau dia mau datang ke gereja, Asyah yang akan halang masuk ke gereja. Karena mereka tahu dia hanya akan mengganggu ibadah itu. Dalam keadaan mabuk, masuk ke gereja, bagaimana? Saya pernah satu kali melayani ibadah Christmas di kampung kami. Tiba-tiba selepas saya khotbah, belum lagi altar call, ada seorang pemimpin membawa seorang yang saya kenal rapat, dia adalah rekan sebaya saya, rendah lagi itu. Kalau dibawa ke depan, ambil kursi duduk, dan waktu saya datang, dia minta didoakan pastor. Kemudian saya tanya dia, dan banyak cakap dia. Yang saya tahu dia ini sebenarnya seorang yang kalau di dalam karakter itu, dia stabil, tegar. Yang tidak banyak cakap sebenarnya budak ini. Tapi waktu dia di sana, dia banyak cakap. Dan bila dia mulai bercakap, saya dapat hidup aura itu yang, itu minuman keras itu. Dia datang ke gereja dalam keadaan mabuk baru dia berani minta didoakan. Kalau tidak, dia tidak akan maju di depan. Bahkan dia tidak akan pergi ke gereja. Dan begitu keadaan dia. Lalu sebelum ke gereja, dia dan rekan-rekan sempat minum-minum lagi. Itulah sarapan pagi mereka sebelum pergi ke gereja. Dan sampai di gereja, kebetulan pastor di gereja itu adalah classmate dia dulu. Dan dia katakan, oi datang juga kau pula di gereja kali ini. Macam masih bau-bau lah kau ini. Oi, biasalah dia katakan begitu. Dan mereka ambil tempat duduklah di gereja. Saya tidak tahu waktu itu Jib masih pelayan di sana atau tidak. Lalu waktu pujian penyembahan, tiba-tiba waktu lagu ini dinyanyikan dia katakan yang hati hamba itu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Waktu lagu itu dinyanyikan, saya heran dia katakan, tiba-tiba saya mulai menangis dan saya tidak dapat hentikan, saya menangis. Dengan lagu itu. Dan selepas itu, minggu berikutnya, pergi lagi ke gereja dan setiap pujian penyembahan dia hanya menangis dan dia heran. Tapi kegiatan malam itu masih seperti biasa. Minggu ketiga seperti itu juga. Jimat pun masih dibawa ke gereja. Dan minggu yang keempat ada konferensi pemuda-pemudi SIB Semenanjung dibuat di SIB KL. Dan antara pengkhotbah waktu itu adalah Pendeta Bram. Dan malam sebelum keesokan harinya Pendeta Bram dia ada katakan begini. Esok petang, sesi petang, ada pengurapan Roh Kudus khusus untuk kamu. Dan akan ada orang yang diselamatkan. Akan ada orang yang dibebaskan. Pada sesi petang, dia juga ikut rekan-rekan dia dari gereja itu. Dan sebelum sesi itu dia merasa gelisah, rasa marah, rasa panas. Sehingga bila rekan-rekan dikatakan, bah mari kita masuklah, sudah mulai nih. Kamu duluan lah, saya rasa macam mau tumbuk sejak mereka, dia katakan. Saya pergi di tandas, kemudian saya basuh muka saya rasa begitu panas. Dan akhirnya saya paksakan diri masuk saja di gereja, tapi saya ambil tempat di tepi, di dekat pintu keluar dia katakan. Dan waktu di dalam sesi berdoa, tiba-tiba dia rasakan sesuatu, dia berlutut dan dia mulai berdoa dalam bahasa roh. Yang saya tidak tahu apa bahasa yang keluar itu. Dan akhirnya ada orang yang melihat dia dalam keadaan seperti ini, dibawa ke depan, didoakan, dan dia ditantang untuk terima Yesus. Hari itu juga dia terima Yesus, berdoa terima Yesus. Dia dilepaskan dari roh jahat. Dan
Dari situlah saya mengalami bahasa roh, dia katakan. Dan perhatikan ini, dia belum dibaptis. Tapi dia sudah dibaptis Roh Kudus. Dia belum membuat atau belum ada yang menuntun dia berdoa terima Yesus. Tapi saya percaya dia sudah terima Yesus dalam hatinya. Cuma untuk dia mendeklarasikan, dia percaya terima Yesus itu adalah waktu dia dituntun untuk berdoa terima Yesus. Tapi sebelumnya dia sudah terima Yesus. Dan dia mengalami baptisan Roh Kudus. Dan dia mulai berdoa dalam bahasa roh. Dan singkat cerita, bermula dari situlah perubahan dia katakan. Tidak ada yang membimbing dia tentang jimat-jimat itu. Sebagiannya dia buang. Dan sebagian dia kembalikan kepada orang yang memberi. Dan orang itu marah kepada dia. Kau akan terkutuk nanti. Dan puji Tuhan, sampai sekarang dia tidak terkutuk. Tapi 1 tahun selepas itu baru dia dibaptis. Banyaklah peristiwa terhalang. Dan waktu dia beri kesaksian di kampung asal dia tentang pertaubatan dia, ramai orang tidak percaya. Karena memang mustahil orang seperti dia akan bertaubat. Tapi tahukah saudara, orang ini sudah berapa angkatan menjadi ketua kelas SMY mereka di LCC, termasuk yang sesi kali ini, angkatan kali ini. Dan dia berikan pesan kepada saya, karena dia izinkan untuk saya boleh ceritakan ini, saya sampaikan kepada kita. Dia katakan, pesan dia adalah seperti ini. Kalau ada di kalangan jemaat yang merasa dirinya tidak layak, mungkin ada yang datang ke gereja, dia masih pening-pening sedikit karena minum semalam atau pagi tadi. Dia masih ada bau alkohol datang ke gereja, dia masih terlibat dengan semua dunia kegelapan ini. Mari kita gereja Tuhan dengan hati yang besar untuk menerima, mengasihi mereka. Karena dalam keadaan seperti itulah saya bermula ditangkap oleh Yesus. Dan dia berikan pesan untuk tim pujian penyembahan, jangan kamu pikir apa yang dilakukan, apa yang dipersiapkan itu hanya biasa-biasa. Tuhan akan memakainya untuk menjamah, menyentuh jiwa-jiwa. Dan kalau ada saudara yang tersentuh seperti itu, itulah pekerjaan Roh Kudus. Mari jemaat Tuhan, di dalam rangka kita, walaupun tema kita sebenarnya datanglah kepada Yesus. Sampai sekarang tidak tertulis datanglah kepada Yesus. Saja satu perkataan di sini. Yesus. Jesus. Dan selalu kita perkatakan tentang restart. Ini waktunya untuk kita restart balik. Jadilah murid Yesus dan muridkan yang lain. Tolong yang lain untuk mereka menjadi murid Yesus yang sejati. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu bagi setiap kami. Bila kami dapat berkata saya adalah murid Yesus, itu adalah suatu keistimewaan yang begitu indah yang Tuhan berikan kepada kami. Di mana Engkau sedia telah mengangkat kami, memilih kami, memanggil kami menjadi murid-Mu. Jemaat Tuhan dikasihi, ramai orang yang beragama Kristen. Ramai orang yang dilahirkan, bahkan dilahirkan dalam keluarga Kristen. Tapi hal yang sangat penting adalah bukan semata-mata engkau beragama Kristen, bukan semata-mata engkau dilahirkan di dalam keluarga Kristen, tetapi adakah engkau sudah dilahirkan kembali? Adakah rohmu sudah dilahirkan kembali? Ketika seorang pemimpin agama, seorang ahli Taurat, pakar Taurat bertemu dengan Yesus satu dengan satu pada satu malam. Dia berkata, "Guru, kami tahu engkau adalah daripada Allah sendiri. Kalau tidak mungkin kau dapat melakukan semua perbuatan-perbuatan ajaib yang kau lakukan itu." Lalu Yesus berkata kepada orang ini yang namanya Nikodemus. Dia katakan, "Jikalau seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan melihat kerajaan Allah." Seorang guru agama yang terkenal, dia seorang rabai. Dia tidak mengerti apa yang saya katakan. Sehingga dia persoalan, bagaimana mungkin saya yang sudah tua seperti ini dapat kembali lagi kepada rahim ibu saya yang juga sudah sangat tua.
untuk dilahirkan kembali. Lalu Yesus berkata, engkau pengajar Yahudi, tapi engkau tidak mengerti hal ini. Lalu Yesus katakan kepada dia, apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging, apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Yang Yesus sebenarnya mau sampaikan kepada dia adalah, meskipun engkau pakar Taurat, pakar kitab, pakar Alkitab, engkau setia dengan semua ritual-ritual agama, semua adat istiadat, semua aturan agama. Tapi kalau rohmu tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. Lalu Yesus beritahukan, menjelaskan apa yang akan melahirkannya kembali, yaitu rohnya harus dilahirkan kembali. Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada anak tunggal Bapa itu, yaitu Yesus Kristus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah firman Tuhan bagimu pada pagi ini. Kalau engkau mati hari ini, yakinkah engkau masuk surga? Kalau engkau berkata yakin, apa dasar keyakinanmu? Yesus berkata, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita menjadi murid Yesus. Menjadi murid Yesus memerlukan kerendahan hati untuk belajar. Menjadi murid Yesus memerlukan pengorbanan. Menjadi murid Yesus memerlukan komitmen. Dan saya percaya kita akan dikuatkan, dibangunkan bersama-sama. Haleluya Yesus. Tuhan, saya berdoa untuk firman-Mu yang telah hamba-Mu kongsikan pada pagi ini. Biarlah firman ini bekerja dalam setiap hati kami, menjamah hati kami yang sudah mengambil keputusan dan mendaftarkan dirinya untuk bersama-sama di dalam proses pemuridan ini selama 9 minggu ke depan. Roh Kudus tuntun, beri kekuatan dan berikan hikmat, berikan kepada mereka komitmen dalam perjalanan rohani ini sampai akhir. Bahkan Tuhan, Engkau sudah sediakan berkat-berkat yang tak terduga, yang tidak pernah terfikirkan oleh semua yang akan mengikutinya. Baik yang pertama kali mengikutinya atau yang sudah berapa kali mengikutinya. Pasti ada satu berkat yang tidak terduga oleh pikiran kami, yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami. Bahkan pengalaman demi pengalaman yang baru di dalam kebenaran-Mu, kami akan alaminya. Terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat-Mu dari firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik. Beberapa pengumuman yang saya mau sampaikan sebelum kita akhiri ibadah kita. Berkenaan dengan activity BCH atau wanita tertunda yang sepatutnya diadakan pada minggu yang lepas. Akibat daripada saya dijangkiti COVID-19, istri dan anak-anak juga perlu ambil langkah berhati-hati, kuarantinkan diri di rumah. Tariknya belum ditetapkan, 6 hari bulan. Ya, 6 hari bulan 11 nanti, bagi SMY kita akan menjalankan kelas pemuridan itu pada siang Sabtu, 5 hari bulan itu. Berarti petang hari Minggu nanti 6 hari bulan tidak ada kelas. Jadi itu adalah ruang untuk BCH untuk menjalankan activity itu. Dan ambil perhatian tentang tarik itu. Dan ibadah doa kita, kelas pemuridan SMY bermula pada hari ini akan bermula. Dan ini akan berjalan setiap jam 2 petang. Jadi saudara akan ada komitmen selain daripada ibadah kita seperti sekarang, saudara hanya akan dapat balik ke rumah sekitar jam 5 petang. Dan ambil komitmen itu. Ibadah doa kita Isabis Serdang setiap malam Rabu. Dan ini biasanya kita adakan dari jam 9 malam. Dan link Google Meet akan diedarkan melalui WhatsApp grup masing-masing. Dan ada lagi yang lain? Oke, tidak ada lagi.
Baik, sebelum kita untuk memberi pemberian persembahan dan persepuluhan kita, bagi saudara yang masuk tadi ada sampul surat atau sampul persembahan telah diberikan. Saudara boleh tuliskan atau masukkan keuangan di sampul itu, tuliskan untuk tujuan apa, dan waktu keluar nanti ada bakul yang disediakan di depan pintu keluar itu, dan saudara boleh masukkan. Tidak ada yang akan beredar ataupun yang akan mengedarkan kantung persembahan kepada di tempat saudara. Dan yang memberi secara online boleh ambil perhatian, ini nomor account gereja. Nomor account gereja dari account Maybank, ya. Dan saudara boleh memberi baik persepuluhan atau persembahan umum. Yang biasa mengungsikan risit pemberian itu kepada bendahari, saudara boleh berikan kepada bendahari. Dan kalau ada yang mau minta risit penuh pemberian persepuluhan dan persembahan khusus saudara daripada bendahari, saudara boleh berhubung dengan bendahari untuk mendapatkannya. Dan boleh kepilkan juga di dalam kalau yang ada tuntutan income tax, saudara boleh kepilkan juga. Siapa tahu itu dapat dipertimbangkan. Kalau kami sih selalu kepilkan itu juga, ya. Jadi itu kebaikan dia kalau saudara memberitahukan bendahari tentang pemberian itu dan diketahui, dan itu boleh direkodkan dan boleh diberikan risit nanti. Sebelum kita akhiri ibadah kita mau berkenalan dengan teman-teman kita yang pertama kali beribadah bersama dengan kita. Kalau ada di bagian ini terlebih dulu, tolong angkat tangan kalau ada yang pertama kali. Oke, ada 1, 2, 3. Ya. Kemudian di bagian ini ada berapa? Ya, Solomon, ini anak buah Pastor Justin. Kalau fundraising Gold Kids kita akan datang, kita bersedialah untuk dia antara wakil gereja SIB Serdang dan insya Allah akan mengangkat piala nomor 1 nanti. Karena dia memang pemain golf profesional. Di bagian ini ada yang pertama kali? Tidak ada. Di bagian tepi di sini ada yang pertama kali? Berarti ada beberapa orang, ada 4 orang tadi yang pertama kali. Sebelum kita akhiri ibadah kita dengan doa, bolehkah saya minta kamu yang pertama kali kamu berdiri dari tempat kamu duduk. Saya tidak akan panggil ke depan dan kita mau doakan kamu. Kami mau berdoa bagi setiap kamu. Yang pertama kali datang, tolong berdiri. Dan jemaat Tuhan, mari arahkan tangan kita kepada mereka 4 orang ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukan secara kebetulan engkau ada di sini pada pagi ini. Engkau dijamah oleh Roh Kudus, engkau dikasihi oleh Kristus. Dan apabila keputusanmu adalah, ya Tuhan, saya mau menjadi ahli keluarga di gereja ini. Saya percaya Tuhan akan menuntunmu dalam perjalanan rohanimu selama engkau berada di sini untuk bertumbuh bersama-sama di dalam Kristus. Baik yang belajar, yang bekerja, ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dia akan berikan hikmat dan kekuatan baru kepadamu. Kalau ada di antara kamu yang sakit, terima kesembuhan Tuhan tuh hari ini juga, saat ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap mereka ini Tuhan, di dalam anugerah-Mu, dalam kasih karunia-Mu, terus-menerus dikuatkan dan diteguhkan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Mari kita semua berdiri dan kita terima berkat dari Tuhan yang telah menyertai kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi, pulanglah dalam damai sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan Roh Kudus yang menyertai kita senantiasa dari hari ini sampai Maranatha, yaitu sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Dimanapun kita berada, ingatlah bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah saksi Kristus, kita adalah terang dan garam bagi dunia ini. Sehingga melalui kehidupan kita, kesaksian hidup kita, Yesus nyata kepada orang lain. Dan ramai orang akan percaya, menerima Yesus menjadi Tuhan dan penyelamatnya secara pribadi melalui kehidupanmu. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu dalam persekutuan kami pada pagi ini. Kami terima semua berkat-Mu itu
dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kita yang telah menerima berkat ini dan terus-menerus menjadi berkat kepada yang lain, mari kita katakan bersama, amin, amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita semua.